Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Mustika Ayu Maharani, biasa dipanggil Ran. Dan saya Murizal Farudin, akrab dipanggil Rudin. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Ya, jadi tema dari podcast yang mau kita buat hari ini adalah The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leaders, Enlighteners in Adversity, Building the Miracles. Mungkin beberapa penonton di rumah ada yang nggak terlalu paham bahasa Inggris, jadi mungkin Mas Rudin bisa menerjemahkan. Jadi artinya itu, bangkitnya generasi milenial Muhammadiyah, pencerah dalam kesulitan, membangun keajaiban di masa yang akan datang. Gitu artinya. Meskipun diartikan masih tetap panjang ya. Ya, secara intinya apa aja lah? Coba jelaskan sih. Gimana sih caranya biar generasi milenial sekarang itu bisa bangkit dari kesulitan dan menciptakan sebuah keajaiban di masa yang akan datang? Intinya begitu. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih, menurut kamu remaja saat ini tuh udah siap belum sih buat jadi seorang pemimpin, minimal tuh memimpin dirinya sendiri gitu? Kalau menurut aku sih belum. Kenapa? Karena remaja zaman sekarang ini, di era milenial ini, belum bisa mengoptimalkan sifat-sifat ideal seorang pemimpin. Gitu ya? Iya. Karena dalam surah Al-Baqarah itu sudah dijelaskan ayat 30 yang artinya manusia itu diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah fil ardi. Artinya menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi harusnya kan bisa memimpin dirinya sendiri. Terlebih dahulu ya? Iya. Karena kalau misalnya masih belum bisa memimpin dirinya sendiri, mana bisa memimpin orang lain dengan benar gitu loh. Oke. Ngomong tadi kan menyinggung soal sifat ideal seorang pemimpin nih ya. Menurut kamu kan generasi milenial sekarang sifatnya belum terlalu ideal untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Emang menurut kamu tuh apa aja sih sifat ideal seorang pemimpin gitu? Sifat ideal seorang pemimpin itu, contohnya kita ya, kita kan umat Muslim, kita kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sifat ideal seorang pemimpin. Apa aja tuh? Yang pertama, sidik, artinya jujur. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus mempunyai sifat jujur, nggak boleh bohong. Ya. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ya. Jadi kita kalau menjadi seorang pemimpin harus mau memegang penuh kepercayaan. Iya, kepercayaan, karena kepercayaan itu nggak datang 2 kali gitu ya kan. Jadi mending jangan disia-siain lah kepercayaan yang datang gitu. Terus yang ketiga adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Setiap pemimpin kan mempunyai gagasan kan. Iya. Jadi kita harus berani bisa menyampaikan sebuah gagasan yang nantinya untuk memajukan masyarakat. Itulah. Yang keempat adalah fatonah, yang artinya berilmu. Setiap pemimpin kan mempunyai gagasan kan. Iya. Nah, gagasan itu dibangun oleh ilmu. Nah, kalau ilmunya bagus, jadi gagasannya juga bagus untuk bisa memajukan masyarakat yang dipimpinnya. Gitu. Iya. Kalau itu kan menurut aku secara Islamiah ya. Kalau menurut kamu sifat ideal seorang pemimpin secara umum itu seperti apa sih? Kalau menurut aku tuh pemimpin tuh harus mempunyai pendirian yang teguh. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti dia itu mimpinnya plan gitu, nanti kan misalnya kayak dia tuh ngasih perintah A, tiba-tiba langsung loncat ke B, loncat ke C gitu kan, kasihan orang yang dipimpin gitu kan, ngerjainnya gimana gitu. Dan kalau dia nggak punya pendirian teguh, nanti dia bakal gimana ya ngomongnya, dia bakal ikutan orang lain terus dong kalau mau memimpin. Padahal kan harusnya pemimpin itu bisa berdiri sendiri di atas kakinya gitu loh, nggak ngikutin orang lain terus gitu. Dan yang kedua, pemimpin itu harus proaktif atau produktif. Kenapa? Kalau misalnya, bayangin deh, kalau misalnya seorang pemimpin tuh nggak terlalu produktif gitu, gimana caranya program kerjanya tuh bakal berhasil gitu. Belum
itu. Ya kan program kerjanya nanti bakal stuck di tengah jalan, bakal berhenti di situ aja gitu loh. Kalaupun mungkin berjalan gitu mungkin progresnya bakal lambat banget gitu. Sangat lambat. Nanti selesainya berapa tahun itu. Nah, dan yang ketiga tuh pemimpin itu harus berpikiran terbuka. Karena kalau dia itu cuma berpikiran secara satu sudut pandang gitu ya, nggak secara luas, nanti dia cuma bakal mikir secara satu jalur doang gitu. Sedangkan harusnya pemimpin itu harus berpikir secara luas, karena orang yang dia pimpin itu bukan cuma satu kan. Iya, banyak banget. Selain memimpin dirinya sendiri, dia kan juga memimpin orang lain, dan orang lainnya itu bukan cuma satu, bisa 2, bisa 3, bisa lebih gitu. Dan sisi sudut pandang orang lain itu berbeda-beda gitu loh. Dan yang keempat, pemimpin itu harus kreatif. Kenapa? Karena kalau misalnya pemimpin tuh nggak kreatif, gimana caranya dia bisa menciptakan hal baru? Sedangkan di era 4.0 ini, orang yang nggak bisa menciptakan hal baru atau stuck di situ aja, cuma pakai cara-cara yang udah Kuno gitu. ya nggak kuno juga, kayak udah jadi tradisi berulang-ulang gitu, nantinya kan bakal ketinggalan. Karena di sini kita tuh membutuhkan suatu perubahan yang baru, yang fresh gitu loh. Oh iya. Ya jadi menurut aku sih itu aja sih. Oh iya ya. Kalau menurut kamu pemimpin seperti apa sih yang bisa membawa perubahan di masa yang akan datang? Pemimpin yang bisa membawa perubahan di masa yang akan datang itu menurut aku orang yang berpikiran terbuka kayak tadi ya yang aku jelasin. Dia harus bisa berpikir secara luas dan gak satu sudut pandang aja. Berpikirnya tuh secara kreatif juga, gigih dalam menghadapi masalah atau tantangan yang akan dihadapi gitu. Karena kan nantinya semakin maju era ini, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi gitu. Jadi dia itu harus gigih dalam menghadapi itu. Dan dia juga harus pandai beradaptasi, karena semakin maju perkembangan teknologi, semakin maju zamannya, nanti tuh bakal banyak tantangan yang dihadapi, bakal banyak perubahan yang dihadapi. Jadi dia harus pandai beradaptasi gitu. Karena misalkan jalan gitu ya, jalan ke depannya tuh gak lurus doang, nanti bakal pasti berliku ya. Berlika-liku, bergelombang, banyak lubangnya lah intinya ya. Jadi dia harus bisa mengikuti jalan itu, mengikuti arusnya, berjalan sesuai dari jalan tersebut, dan harus bisa beradaptasi. Itu sih intinya. Kalau menurut kamu tantangan bagi remaja itu saat ini untuk memulai perubahan itu apa saja sih? Yang paling utama ya, Iya. yang paling utama masalah remaja saat ini tuh untuk memulai perubahan tuh satu, malas. Rasa malas tuh Mager ya. magernya tuh minta ampun udah. Kayak aku juga gitu biasanya tuh masih aja membudayakan rasa malas juga gitu. Jadi sebenarnya tuh aku tuh tahu kalau orang-orang yang nonton sekarang ini, aku sama kamu juga gitu, itu tuh sebenarnya tuh punya niat untuk berubah, pengen gitu rasanya tuh berubah pastinya, tapi nggak gerak, nggak langsung bergerak gitu. Jadi cuma niat doang tuh apa gunanya gitu loh. Kalau cuma niat mah semua orang juga bisa gitu loh. Yang kita perlukan saat ini tuh kita harus mampu bergerak, nggak cuma stuck di situ terus. Kita harus bisa maju. Dan tantangan yang kedua tuh takut akan perubahan. Beberapa orang, termasuk yang aku kenal tuh, ada beberapa yang takut banget sama perubahan. Mereka nggak bisa beradaptasi gitu. Dan akhirnya ketika dihadapkan dengan perubahan, mereka langsung drop, langsung stres, langsung depresi. Bahkan beberapa ada yang sampai, ya saking parahnya sampai masuk rumah sakit jiwa gitu. Nah, ya makanya kita tuh nggak boleh takut sama perubahan. Meskipun iya oke, boleh sih berhenti sebentar gitu, mengambil jeda buat menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Tapi kita nggak bisa lama-lama, karena mau berputar balik kemanapun, kayak mau melupakan itu pun nggak bisa.
nanti pada akhirnya kamu bakal menghadapi itu lagi gitu loh, menghadapi perubahan. Itu penting banget. Dan tantangan yang lainnya itu, remaja saat ini tuh kan lebih sering kayak mengikuti orang lain, mengikuti cara orang lain, nggak mau mengimitasikan gitu ya. ya kayak mengimitasi cara orang lain gitu. Mereka tuh nggak mau mikir sendiri gitu loh. Mereka nggak mau, bukannya nggak mau, lebih ke ribet mikir sendiri, mending pakai cara dia aja lah gitu loh. Jadi mereka itu nggak berkembang untuk berpikir kreatif gitu. Padahal kan seharusnya kan mereka harus bisa berpikir kreatif gitu loh. Kalau misalnya si A sudah memakai cara ini, harusnya mikirnya tuh, oh dia udah mikir pakai cara itu, gimana ya cara lain buat mencapai tujuan yang sama gitu loh. Jadi itu harus bisa minimal lah berpikir dengan cara lain, memikirkan cara lain untuk mencapai tujuan dan gak ikut-ikutan. Intinya berpikir kreatif dan berperilaku kreatif. Iya. Dan yang keempat, yang terakhir tuh, kita juga harus berpikiran terbuka gitu loh. Sedangkan kalau menurut aku sendiri sih, dari orang-orang yang aku kenal, beberapa tuh gak terlalu berpikiran terbuka gitu loh. Kenapa? Ya jadi kayak mereka tuh menganggap pendapat dia itu paling benar, karena dia cuma ngelihat satu sudut pandang gitu loh. Kayak egois gitu ya. Ya selain egois juga kayak menganggap dirinya paling benar gitu loh. Kayak gitulah. Padahal kan seharusnya kan mereka juga harus mendengarkan orang lain, melihat sisi pandang yang lain juga melihat sisi pandang yang lain juga gitu. Karena rata-rata orang yang aku kenal tuh suka langsung ngejudge, langsung ngehakimi karena dia ngelihatnya gitu. Nggak melihat dari sudut pandang orang lain yang melakukannya atau orang lain gitu yang ngelihat gitu. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bawa hari ini, intinya tuh cara menjadi seorang generasi milenial yang bisa membawa perubahan dan menciptakan keajaiban itu adalah dengan cara 1. Menyingkirkan rasa malas dan mulai bergerak untuk menjadi produktif. Ya, artinya kita juga harus bisa memimpin diri kita sendiri, ya kan? Iya, memimpin diri kita sendiri untuk menghadapi rasa malas. Nah, gitu. Terus yang kedua, harus berpikir kreatif untuk bisa menciptakan keajaiban tadi. Karena menciptakan keajaiban itu nggak bisa hanya dengan satu cara yang sudah berkali-kali dilakukan. Harus melakukan suatu harus berinovasi, menciptakan cara baru. Dan yang ketiga, berpikiran terbuka untuk melihat sisi pandang orang lain dan menerima masukan supaya nggak terlalu keras kepala juga gitu. Open minded ya. Open minded supaya kita kan mau berubah itu dapat masukan dari orang lain juga gitu kan. Dan juga dari diri sendiri, kesadaran juga. Harus punya kesadaran diri bahwa pendapat kita itu nggak selalu benar di mata orang lain. Jadi kita juga harus menerima pendapat orang lain gitu tentang cara berpikir kita. Dan juga kita harus banyak-banyak menimba ilmu serta jujur gitu. Karena dari yang aku lihat tuh banyak orang yang pintar tapi mengakali orang yang enggak gitu. Contohnya aku. Nah, jadi kita tuh harus menimba banyak ilmu. Nggak harus cuma satu ilmu sih. Karena kita ngobrol gini aja kan udah mendapat beberapa ilmu gitu kan. Sharing ilmu gitu kan. Ya intinya gitu. Bertukar pendapat, ngobrol sama orang lain. Dari berbagai aspek-aspek. Jadi ilmu itu nggak cuma dari buku kok. Kamu bisa dapat dari orang lain juga gitu loh. Dan yang terakhir, jangan bohong. Apalagi bohong ke diri sendiri, karena itu parah banget sih. Bohong ke diri sendiri itu bisa bikin terbiasa gitu loh. Dan kalau kamu udah terbiasa berbohong ke diri sendiri, nanti makin lama ya kamu akan terus membohongi dirimu sendiri. Kayak bohong itu seperti candu ya. Ibaratnya kalau sifat kita ada sifat satu kebohongan, itu kayak
mengontaminasi seluruhnya gitu ya. Jadi Sekali bohong kayak bohong terus gitu. jadi kayak misalnya ini tuh kolam susu gitu ya, ditetesin satu warna aja gitu langsung jadi hitam semua, intinya gitulah. Walaupun bohongnya itu cuma sedikit, tetapi itu kayak berpengaruh untuk semua aspek ya. Iya. Gitu. Jadi berpengaruh banget gitu loh. Iya, sangat berpengaruh. Ya, jadi itu aja materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kalau bisa tetap di rumah aja. Jaga kebersihan juga. Jaga kebersihan, jangan malas mandi. Iya. Dan kalau misalnya mau keluar jangan lupa pakai maskernya dan bawa hand sanitizer-nya ya. Dan sering-seringlah mencuci tangan. Sering cuci tangan, awas kalau enggak. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Itu penting. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.